saya Isti Cahyani. Saya adalah pengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Muhammadiyah Timurjo, Kecamatan Bidadaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan bab 1 tahun 2025 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran di kelas 5 dengan tema akhlak tercela sifat ibir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semua sehat? Sehat. Anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Saya rasa anak-anak nanti bisa mengikuti pelajaran atau kegiatan belajar hari ini dengan baik, dengan penuh semangat dan juga dengan sungguh-sungguh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan, ketuanya disiapkan. Mas Kali, silakan. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Alhamdulillah, dan semoga dengan bacaan tadi bisa memperlancar kegiatan pembelajaran hari ini, dan Ibu berdoa semoga anak-anak semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak semuanya, sebelum saya memulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu, barangkali ada anak yang tidak masuk. Dari anak-anak dari absen itu Aiman, maaf, Amdia Kalifa, Aisyah, Amdani, Amira, Anindya Siva, Ayunda, Davita, Deta, Devina, dan Yara. Ada beberapa anak yang sakit, kita doakan semoga mereka sembuh dan bisa masuk kembali. Anak-anak semuanya, sebelum pelajaran dimulai, saya harap anak-anak sudah mempersiapkan alat tulisnya. Silakan dikeluarkan pensil, pulpen, dan ketinggalan. Baik, hari ini Isti nanti akan memberikan
suka memberi, betul ya? Betul. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo, apa sih dermawan? Memberi dengan ikhlas, betul? Nah, ternyata memberi itu tidak hanya dengan sebatas memberi, namun harus didasari dengan hati ya ikhlas. Sebenarnya apapun yang kamu beri namun tidak didasari dengan hati yang ikhlas dan hanya ingin mendapat pujian, itu tidak akan berpahala. Namun apabila kamu memberi dengan hati yang ikhlas sedikit apapun, insya Allah Allah akan memberikan pahala. Dari buat pendapat anak-anak dari Pak Amira sama Mas Sevan yang disampaikan tadi, saya rasa dari materi yang minggu lalu Ibu sampaikan, anak-anak sudah bisa memahami. Jadi kita bisa melanjutkan materi berikutnya, yaitu akhlak tercela. Lawan dari akhlak terpuji sifat tadi apa? Dermawan. Tadi ada yang tahu enggak? Dari sifat dermawan itu adalah kikir. Nah, ada nggak anak-anak di sini yang tahu arti kikir? Ini arti kikir, siapa yang tahu? Nanti Bu Isti akan memberikan sedikit masalah yang kiranya nanti anak-anak bisa pecahkan. Bu Isti berikan sedikit masalah tentang kisah seorang yang bekerja keras. Ya, jadi nanti setelah Bu Isti bacakan materi ini, Bu Isti akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti anak-anak bisa menjawab. Kisahnya ini jadi seorang Pak Hardiman. Pak Hardiman adalah seorang yang dia dalam bekerja dan berusaha. Dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baginya tak ada waktu yang terbuang secara percuma. Kegigihannya dalam bekerja membuahkan hasil, sehingga Pak Hardiman memiliki banyak usaha. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya Pak Hardiman menjadi orang yang paling kaya di desanya. Namun, sayang ada sifat yang melekat pada diri Pak Hardiman. Ia enggan mengeluarkan hartanya pada orang yang membutuhkan. Begitu juga ketika ada sumbangan untuk bangunan dan kegiatan sosial, ia hanya sekedar memberi. Hal ini ia lakukan karena hanya untuk menutupi rasa malu. Ia khawatir bila memberikan sumbangan terlalu banyak, hartanya menjadi berkurang. Jadi dari masalah tersebut, Bu Isti akan memberikan pertanyaan. Dua anak lagi, perempuan sama laki-laki, satu tunjuk ya. Apa sifat yang dimiliki oleh Pak Hardiman? Ya, Dia dalam bekerja dan berusaha. ya, giat dan rajin bekerja giat dalam bekerja dan berusaha. Betul ya? Ya, berarti misalnya Pak Hardiman itu dalam waktu yang singkat sebentar, Pak Hardiman telah memiliki banyak usaha. Selanjutnya, pendapat yang berikutnya, sifat apa lagi yang dimiliki Pak Hardiman? Apa mas? Kikir. Ada nggak tadi di kisahnya Pak Hardiman sifat kikir? Jelas. Karena dia itu walaupun memiliki banyak anak tapi enggak untuk memberi. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa Pak Hardiman memiliki sifat kikir? Lebih keras lagi Mbak, apa? Karena dia memberikan
hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ya, karena enggan memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dia itu ketakutan nanti kalau hartanya berkurang. Jadi dia enggan memberikan bantuan kalau ada apa tadi sumbangan untuk pembangunan atau untuk dana sosial. Dari masalah tadi, saya kira anak-anak sudah sedikit mengerti tentang arti kikir. Ya, sedikit mengerti ya, kikir itu apa sih? Nah, jadi kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang kikir. Sebelumnya, ini akan memutarkan video tentang kisah yang berkaitan dengan alat tercerah kikir. Anak-anak nanti simak dan pahami. Nanti kita akan berikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti anak-anak bisa kerjakan. Saya beri waktu beberapa menit untuk menyelesaikan tugas. Ya, dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaan wahai Musa. Aku sangat miskin. Sampai-sampai Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaan. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Kita sudah menyaksikan video tentang kisah siapa tadi? Yang tenggelam bersama anak-anak. Setelah kita menyimak dan memahami video yang ibu berikan, silakan nanti anak-anak bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ibu berikan waktu beberapa menit, silakan anak-anak nanti mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa diberi nama ya. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. 5 menit cukup enggak? Cukup. Baik, silakan.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang kisah forum tadi. Susah nggak soalnya? Enggak ya? Mas Arya bisa mengerjakan. Mas Arya? Nanti kalau sudah selesai ini panggil 4 siswa ya kita jawab sama kita jawab untuk mengutarakan pendapatnya tentang video yang ibu putarkan tadi. Sudah selesai apa belum? Belum ya wes, tunggu sebentar lagi. Baik, kurasa sudah cukup ya anak-anak untuk pelajaran. Saya panggil 4 siswa untuk maju ke depan mengutarakan pendapatnya atau jawabannya dari soal yang ibu berikan. Dimulai dari Mas Arya. Ya, maju ke depan. Cuma membaca dan itu jawaban kamu diutarakan di depan. Ini Mas Arya. Nomor 1, baca tulisannya yang keras. Jangan cepat-cepat, temannya nanti tidak bisa memahami. Mati yang pelan-pelan saja. Yang apa pengambilan sifat pikir? Tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Kira-kira benar apa salah jawabannya? Jadi tepuk tangan dong. Mas Arya, silakan duduk kembali. Terus soal nomor 2 cewek gendis siapa ya? Mbak Siva, yo. Adik Mbak Amira, silakan ke depan. Ya, sudah selesai toh? Ya, silakan. Dibaca yang keras. Bapaknya? Ya, takut katanya berkurang. Bagi aja ya kisahnya horor. Takut katanya berkurang. Terus ada juga tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Betul? Jawabannya Mbak Siva? Udah ya, kita beri tepuk tangan. Ya, pertanyaan nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Benar. Ya, yang kerasnya masih depan. Nomor 3. Yang keras. Apa akibat dari sifat pikir? Jawabannya? Dari Allah, hiduplah sementara percaya tidak bermanfaat. Orang tidak mengambil amal nah, sekali ya akibatnya. Terima kasih Mas Dena, silakan duduk kembali. Ternyata akibat dari sifat pikir itu dimurkai Allah. Hartanya tidak bermanfaat setelah meninggal dunia. Apalagi tadi Mas Dena yang kedua tadi. Dan
Nomor 4, soalnya silakan juga. Terima kasih Mbak Aisyah. Jawabannya jadi pertanyaan nomor 4, bahwa meyakini bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan juga tidak akan dibawa mati. Jawabannya Mbak Aisyah seperti itu. Betul atau salah? Beri tepuk tangan. Nah, jadi ada 4 soal yang ada di lembar kerja proses selanjutnya. Alhamdulillah sudah terjawab semua dan jawabannya betul semua. Nah, ini menandakan bahwa anak-anak memperhatikan video yang diputarkan dengan seksama. Selanjutnya, Bu Isti akan menyimpulkan dari materi video yang Bu Isti putarkan tadi. Menyimpulkan kembali anak-anak, yaitu dari pertanyaan tadi, apa pengertian sifat fikir? Tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Ini tadi seperti kisahnya Pak Hajiman tadi anak-anak, berkaitan ya ternyata. Kemudian yang kedua, apa sebab munculnya sifat fikir? Terlalu mencintai harta yang dimiliki, seperti korun tadi. Loh, lah tadi padahal ketika ada gempa seharusnya yang diselamatkan apa? Nyawa. Namun dia karena terlalu cinta, yang diselamatkan apa? Harta. Sehingga dia terkubur bersama harta bundanya. Tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, itu karena dia tidak mau berbagi. Kemudian yang nomor 3, apa akibat dari sifat fikir? Hai Allah, hidupnya sama, hartanya tidak bermanfaat setelah meninggal dunia. Orang fikir tentu saja akan masuk akibatnya menyesal ya. Yang keempat, bagaimana cara menghindari sifat fikir? Yaitu meyakini bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Bulan saya beli jasa pakai uang saya sendiri, bukan uang Allah. Itu yang masih orang tua. Boleh berpikiran seperti itu? Tidak, karena Allah memberikan rezeki kepada kita, kepada orang tua kita. Karena Allah menyadari bahwa harta yang kita miliki tidak dibawa mati. Kamu pernah melihat orang yang sudah meninggal? Apa yang dia bawa ketika sudah meninggal? Hanya satu lembar kain. Menandakan bahwa apa yang kita miliki itu tidak akan dibawa mati. Saya rasa materi tentang fikir sudah selesai. Silakan anak-anak buka buku pendampingnya atau buku paket, silakan buka halaman 38. Di situ ada beberapa soal nomor 1 sampai nomor 10. Silakan anak-anak kerjakan ditulis. Itu berkaitan tentang memberi waktu sebentar saja. Jangan lupa namanya sama nomor absen ya, ini mudah untuk memasukkan nilai nomor 1 sampai 10 gitu ya. Ibu tulis saja bukunya, jangan dicoret-coret.
Ada kesulitan? Oke ya, soalnya sebelum jawaban pendek saja. Mas Evan apa kan? Saya rasa cukup ya Nana. Bila sudah selesai, tolong ketua kelas mengumpulkan buku tulis yang sudah dikerjakan. Silakan sekali dikumpulkan buku tulisnya semua ya. Tolong isi banyak dikumpulkan. Sudah biasa tadi? Sudah. Ya, ada kalau buku tulis. Terima kasih. Alhamdulillah Nana sudah mengajarkan lembar kerja beserta juga nilai anak bagus dan kalau nilainya bagus menandakan bahwa sudah memahami materi yang disampaikan dari ini. Untuk pertanyaan yang akan datang, kita akan lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang sifat tercela berikutnya. Sifat tercela serakah. Sebelum kita bertemu kembali, bisa anak-anak pelajari dulu tentang arti serakah atau apa, bisa dipelajari di rumah sehingga ketika kita masuk untuk melanjutkan materi berikutnya sudah sedikit pemahamannya. Baik, mungkin cukup materi yang Ibu sampaikan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat khususnya untuk saya dan tentunya untuk anak-anak. Terima kasih.